lagi di Diari Salwa. Aku masih ngelanjutin buku yang public speaking. Aku akan melanjutkan membaca di halaman berikutnya. Kita udah sampai di postur tubuh Anda. Oke, langsung aja aku baca. Setelah rasa percaya diri terbangun melalui penampilan Anda, hal yang selanjutnya yang tidak kalah penting ketika berbicara di depan umum, yaitu posisi berdiri Anda. Seperti yang kita pahami bersama, saat seseorang tampil menjadi pembicara di hadapan umum, semua audiens memperhatikan pembicara. Perhatian audiens kepada pembicara tidak hanya pada caranya berpakaian, tetapi juga pada caranya berdiri dan berjalan menuju podium. Jika ada sesuatu hal yang dirasa kurang tepat pada pembicara, maka hal tersebut akan menjadi bahan gunjingan oleh audiens. Karena itu, sangat penting bagi Anda untuk memperhatikan postur tubuh. Tahukah Anda bahwa postur berdiri Anda menggambarkan siapa diri Anda di mata audiens? Secara psikologis, posisi kaki ketika berdiri berpengaruh pada kondisi psikologis seseorang. Pada kaki terbuka yang membentuk seperti huruf V, cenderung membuat seseorang lebih terbuka dalam berkomunikasi. Sebaliknya, posisi kaki seperti huruf V yang tertutup memberi kesan kurang percaya diri, takut, dan merasa tidak nyaman. Lantas, bagaimana postur berdiri yang baik ketika berbicara di depan umum? Berdiri dengan posisi kaki selebar bahu Anda ketika memulai pembicaraan di depan umum, baik saat presentasi maupun kegiatan lainnya. Posisi tubuh ini dapat Anda gunakan ketika membuka dan menutup acara, atau ketika menyampaikan hal-hal yang penting, entah itu berupa kesimpulan, instruksi, atau hal lainnya yang Anda anggap penting dalam komunikasi saat itu. Posisi ini disebut posisi berdiri balance. Berikan senyuman yang tulus kepada audiens dan upayakan membuat kontak mata dengan suara audiens. Anda memiliki waktu sekitar 30 detik pertama untuk meraih perhatian dan meyakinkan audiens. Apabila audiens memberikan tepuk tangan, ucapan terima kasih sambil tersenyum. Sesuaikan mikrofon dengan tinggi posisi Anda. Lakukan segera sebelum memulai pembicaraan Anda. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah memanfaatkan posisi-posisi penting di panggung. Pertama, mendekatlah ke posisi audiens ketika Anda ingin berinteraksi dengan audiens. Kedua, berdirilah di sisi kiri dari sudut pandang audiens ketika Anda ingin melakukan storytelling yang sifatnya individu. Ketiga, berdirilah di sisi kanan dari sudut pandang audiens ketika Anda ingin memberikan instruksi atau tips kepada audiens. Mengapa harus memperhatikan posisi-posisi tersebut? Karena perubahan posisi membantu audiens memahami pesan dengan mudah, baik yang sifatnya emosional maupun tidak emosional. Selanjutnya, perhatikan penampilan Anda. Penampilan memang memainkan peran penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri. Ketika Anda memperhatikan penampilan, secara tidak langsung Anda menciptakan kesan yang positif kepada orang lain. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa seseorang cenderung menilai berdasarkan apa yang dia lihat. Seseorang yang berpenampilan menarik cenderung mendapat sambutan yang lebih baik, tidak peduli siapa dia dan apa jabatannya. Artinya, disadari atau tidak, penampilan visual menjadi daya tarik yang kuat. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk memperhatikan penampilan jika ingin mempengaruhi seseorang. Jika saya sebutkan satu nama yaitu Dimas Kanjeng, Anda pasti teringat sesuatu kan? Seseorang yang sempat menggembarkan masyarakat Indonesia karena kepiawaiannya menipu ratusan orang dengan modus penggadaan uang. Menggunakan pakaian yang pas selain akan memberikan efeknya yang nyaman, juga menambah rasa percaya diri. Oleh karena itu, penampilan penting untuk diperhatikan. Meski hanya memiliki waktu sebentar, biasakanlah untuk memperhatikan penampilan Anda. Bersihkan muka Anda, sisir rambut, luruskan kerah, rapikan baju, dan pastikan tidak ada sisa makanan di gigi Anda. Semua itu akan membuat Anda lebih percaya diri terhadap penampilan Anda. Pada dasarnya, tidak ada pakaian yang pas untuk semua acara atau kegiatan. Anda harus mampu menyesuaikan pakaian dengan acara saat itu. Selanjutnya, hal yang perlu Anda pahami adalah makna warna dalam penampilan. Pertama, umumnya warna gelap melambangkan otoritas atau kesuksesan. Warna cerah mencerminkan keceriaan serta perhatian, sedangkan warna pastel menampilkan kelembutan dan ketenangan. Kedua, biru gelap melambangkan kekuasaan, kredibilitas, dan pengetahuan. Biru cerah mewakili kedamaian dan ketenangan. Ketiga, merah melambangkan dinamis dan penuh semangat.
Keempat, hitam melambangkan kekuasaan dan otoritas. Kuning menunjukkan cerah dan aktif, dan coklat memiliki efek yang kalem. Dengan demikian, pemilihan warna pakaian juga sangat penting untuk menunjang penampilan Anda. Tentunya, Anda pun harus pintar-pintar menyesuaikan situasi dengan warna pakaian, serta kesan apa yang ingin dimunculkan kepada pihak audiens terhadap diri Anda. Oke, lanjut di halaman berikutnya. Perhatikan cara duduk. Salah satu hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan oleh seorang public speaker ketika tampil di depan umum yaitu posisi duduk. Posisi duduk sangat penting karena memiliki pesan komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Perhatian, keseriusan, bahkan aspek estetika moral ditentukan dari cara duduk Anda ketika berbicara. Sikap duduk memang terkadang dianggap remeh, tetapi hal yang terkadang dianggap remeh ini acap kali menimbulkan efek terhadap citra diri Anda. Sikap duduk Anda ketika di depan audiens benar-benar menentukan citra diri Anda. Apakah Anda pribadi yang terhormat atau tidak, berestetika, elegan, berwibawa, dan bermoral atau tidak. Oleh karena itu, wajib bagi Anda untuk benar-benar memperhatikan posisi duduk Anda dengan baik. Lalu, bagaimana sikap duduk yang benar? Duduklah di atas kursi dengan menempelkan pinggang Anda secara sempurna. Buat tubuh Anda bersandar di kursi tersebut. Biarkan tubuh Anda dalam posisi tegak lurus dan kepala terangkat. Bersikaplah terbuka, tangan dan kaki tidak disilangkan. Jika Anda seorang laki-laki, maka posisi kaki terbuka, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Sesuaikan ukuran lebar pundak Anda. Namun, jika Anda perempuan, maka posisi kaki Anda tutup rapat-rapat. Lakukan hal itu dengan keadaan rileks. Duduklah dengan sopan. Jadikan momen ini untuk berinteraksi dengan audiens dengan menyembunyikan identitas Anda sebagai pembicara. Ketika moderator memanggil nama Anda dan mempersilahkan Anda untuk tampil di panggung, Anda dapat meminta izin kepada audiens. Berjalanlah dengan tubuh tegak, penuh percaya diri, dan penuh senyuman. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya. Cermati gestur tangan Anda. Gestur tangan termasuk bahasa tubuh. Menguasai bahasa tubuh merupakan hal yang sangat penting dalam komunikasi, terutama dalam public speaking. Mengapa demikian? Sebab komunikasi yang tidak didukung dengan gerakan tubuh akan menjadi komunikasi yang kurang bermakna. Pada dasarnya, bahasa tubuh meliputi banyak hal, termasuk gerakan tangan, gerakan tubuh, kontak mata, mimik, dan cara berdiri. Keseluruhan tubuh Anda merupakan perangkat yang efektif untuk menyampaikan serangkaian pesan ketika Anda melakukan public speaking. Penggunaan gestur tangan yang tepat memang sangat membantu komunikasi Anda. Namun, jika hal itu dilakukan berulang-ulang dalam keadaan kecepatan yang tidak wajar, bisa mengakibatkan konsentrasi audiens lebih tertuju pada tangan Anda, bukan pada pesan yang disampaikan. Bagi sebagian orang, penggunaan gestur tangan terkadang dianggap tidak penting. Padahal, fakta berbicara lain. Penggunaan gestur atau gerakan tangan dalam komunikasi memberikan pengaruh yang besar dalam menciptakan efektivitas komunikasi dengan audiens. Berikut ini beberapa posisi tangan yang dilarang ketika public speaking. Yang pertama, posisi tangan di belakang, memberikan kesan bahwa Anda adalah pribadi yang kaku. Yang kedua, posisi tangan di saku memberikan kesan bahwa Anda merendahkan atau menyepelekan audiens serta tidak serius. Yang ketiga, posisi tangan di pinggang memunculkan persepsi di hati audiens bahwa Anda adalah pribadi yang sombong, merasa paling berkuasa atau marah. Oke, lanjut lagi di halaman berikutnya. Pentingnya teknik olah vokal. Seperti yang kita pahami bersama, dalam keberhasilan komunikasi, vokal memiliki pengaruh yang cukup besar, yaitu 38% dari pesan yang Anda sampaikan. Artinya, kemampuan seseorang dalam mengolah vokal memiliki peran yang cukup besar terhadap keberhasilan komunikasinya. Kemampuan mengolah vokal terkait dengan kecepatan volume dan kejelasan artikulasi sehingga suatu terdengar jelas, indah, dan tepat dalam menyampaikan pesan, sekaligus meningkatkan daya otoritas dan persuasi Anda sebagai seorang pembicara. Ekspresi suara Anda juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan audiens terhadap Anda, karena suara Anda menghasilkan energi, gairah, dan antusiasme. Ada hal penting yang perlu Anda perhatikan, yaitu pitch atau tinggi nada. Tinggi nada dikendalikan dari ketebalan pita suara dan seberapa cepat kemampuan vibrasi dilakukan. Suara seseorang dapat diukur ketinggian dan kerendahan lengkingnya. Pembicara yang baik mampu melakukan variasi lengkingan suara berdasarkan emosi serta keyakinannya. Sebaliknya,
Beberapa hasil penelitian terkait kebahasaan, khususnya penggunaan vokal, mengungkapkan bahwa suara yang jelas dan berwibawa memberikan pengaruh yang lebih besar dalam proses komunikasi. Karakter dan kualitas suara yang baik memiliki beberapa ciri, yaitu menyenangkan untuk didengar, dinamis, memberikan ekspresi penuh tenaga dan kekuatan, ekspresif kaya akan nuansa, jelas, segar, punya daya tarik yang kuat untuk didengar, serta mengalir wajar dan tidak dibuat-buat. Beberapa berikut ini hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara memainkan vokal agar pembicara Anda menarik audiens. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, artikulasi. Yang kedua, intonasi atau langgam suara. Yang ketiga, speed atau tempo. Yang keempat, volume. Yang kelima, pause. Yang keenam, aksentuasi atau stressing. Yang keenam atau yang terakhir, aksentuasi atau stressing. Ada satu kata bunyinya seperti ini. Apabila Anda mampu membuat audiens penasaran, berarti Anda berhasil. Ada kalimat yang bunyinya seperti ini. Apabila Anda mampu membuat audiens penasaran, berarti Anda berhasil melenyapkan suasana monoton sekaligus mampu mengolah emosi penonton. Oke, kita sudah sampai di halaman berikutnya, yaitu kelola kontak mata Anda. Ingat satu ungkapan menarik, mata adalah cerminan jiwa. Ternyata kalimat tersebut bukan sekedar ungkapan tanpa makna. Hasil penelitian psikolog, sebagian Matot dan Stefan van der Ziegtel mengungkapkan bahwa fungsi pupil tidak hanya sebagai pengatur cahaya yang masuk ke mata, tapi lebih dari itu. Ukuran pupil adalah cerminan emosi dan niat dari pemiliknya. Pupil akan merespons segala sesuatu yang ada di sekitar Anda dengan cara beragam. Pupil Anda secara otomatis akan membesar ketika Anda merasa bahagia. Pun sebaliknya, pupil Anda akan mengecil ketika Anda tidak bahagia. Mata adalah bagian yang paling ekspresif dari seluruh wajah. Mata merupakan perangkat visual untuk merekam fakta yang ada di sekeliling manusia. Melalui mata, Anda dapat mengetahui bagaimana sikap orang lain kepada Anda, apakah senang, marah, atau cinta. Melalui mata, Anda bisa tahu apakah seseorang berbuat dengan tulus atau tidak. Melalui mata, Anda dapat memahami kepribadian seseorang. Orang yang tidak percaya diri akan lebih sering menghindari kontak mata dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang rasa percaya dirinya tinggi akan lebih mampu menatap mata lawan bicara saat proses komunikasi berlangsung. Kontak mata mengacu pada suatu keadaan di mana orang saling melihat secara langsung ketika sedang berbicara. Melalui kontak mata, seseorang dapat menyampaikan pesan kepada orang lain. Pendengar akan memperhatikan kata demi kata melalui tatapan mata. Penelitian menunjukkan bahwa pendengar menggunakan kontak mata lebih sering daripada pembicara. Sejak kontak mata dilakukan, orang dapat langsung mengukur sejauh mana kemampuan pembicara dalam melakukan komunikasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mata merupakan elemen terpenting dalam proses komunikasi di antara semua aspek body language. Melakukan kontak mata saat pembicara berlangsung merupakan bentuk perhatian kita terhadap lawan bicara. Oleh karena itu, hindari menatap langit-langit atau lantai saat berkomunikasi. Kontak mata sangat penting dalam public speaking, sebab tatapan mata dapat membantu Anda memonitor perhatian audiens. Sebuah penelitian di College University London mengungkapkan bahwa objek visual dalam lingkungan kita memberikan isyarat sosial yang kuat. Dalam hal ini, apa yang diterima mata kita memiliki peranan yang sangat penting. Ketulusan dari tatapan mata pembicara akan memberi pesan yang lebih kuat kepada audiens dibandingkan cara lainnya. Ketika Anda menatap audiens, mereka yakin bahwa Anda peduli dengan mereka. Menatap audiens merupakan cara untuk membangun hubungan yang positif dengan mereka. Tataplah audiens dengan sorot mata yang tulus dan ramah selama beberapa detik. Fokuskan mata Anda kepada seorang audiens. Berikan perhatian yang khusus dan bicaralah dengan jelas mengenai suatu pemikiran kepadanya hingga Anda selesai berbicara. Baru Anda mengalihkan tatapan Anda kepada yang lain. Saat menatap audiens, Anda dapat merasakan apakah mereka juga menaruh perhatian kepada Anda atau tidak. Patricia, pakar persuasi terselubung dalam bukunya
Persuatrik menegaskan bahwa melalui tatapan mata kita bisa menangkap perhatian seseorang. Ketika Anda menatap mata orang lain, sesungguhnya Anda sedang melihat otaknya. Melalui tatapan mata, Anda dapat melihat banyak informasi dan kondisi mental orang tersebut. Begitupun sebaliknya, mata Anda akan memberikan informasi kepada orang lain. Sebelum Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya, cobalah terlebih dahulu mengakses emosi positif dalam diri, yaitu emosi positif bertemu dengan teman akrab. Mengapa harus demikian? Karena ketika berbicara dengan teman akrab, Anda akan berbicara dengan lepas, antusias, dan tercipta suasana yang akrab. Adapun cara mengakses emosi positif tersebut yakni sebagai berikut. Pertama, rilekskan tubuh dan pikiran Anda. Hal ini bisa Anda capai dengan cara duduk dan bersandar. Letakkan kedua tangan di paha Anda, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan perlahan melalui mulut. Sambil menghembuskan nafas, perlahan pejamkan kedua mata Anda. Lakukan berulang sampai Anda benar-benar merasa rileks. Sadari setiap tarikan dan hembusan nafas Anda. Kedua, setelah Anda merasa rileks, bayangkan satu sosok teman akrab Anda. Tentunya, seseorang yang memiliki hubungan sangat baik dengan Anda. Bayangkan sosoknya secara detail sehingga Anda bisa melihat sosoknya dengan jelas, termasuk bagaimana dia tersenyum dan tertawa ketika mengobrol dengan Anda. Perjelas suaranya dan perkuat perasaan akrab saat berinteraksi dengan dirinya. Ketiga, perkuat rasa nyaman dan rasa akrab yang muncul saat berinteraksi dengan teman akrab Anda. Kala tengah merasakan sensasi yang muncul, fokuslah pada cara menatap atau melihat teman akrab Anda. Keempat, bukalah mata Anda, dan Anda pun siap memengaruhi orang lain dengan tatapan hipnotis Anda. Beberapa kesalahan yang perlu dihindari yaitu menatap lantai ruangan, langit-langit ruangan, atau menatap audiens tetapi tidak fokus. Para komunikator Anda pun menyarankan untuk menatap audiens sebelum memulai public speaking, yaitu dengan cara meluaskan pandangan ke seluruh ruangan. Jadikan tatapan Anda sebagai alat untuk menumbuhkan perhatian audiens melalui kontak mata Anda. Anda dapat menebarkan sinyal keakraban dan persahabatan kepada audiens. Melalui mata, Anda dapat mengetahui apakah audiens masih mengikuti pembicaraan Anda atau tidak. Selain itu, melalui mata, Anda juga dapat mengetahui pikiran pendengar dengan tepat. Tanpa kontak mata, Anda tidak dapat mengetahui pengaruh dari ide atau gagasan yang telah disampaikan. Namun, perlu dipahami bersama bahwa cara menatap atau memandang mitra komunikasi tetap terikat dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Terdapat perbedaan pandangan di masyarakat terkait makna kotak mata. Oke, lanjut lagi. Dilakukan pergerakan. Kita udah sampai sejauh ini. By the way, kita udah di halaman berikutnya, yaitu lakukan pergerakan. Jangan hanya diam di satu tempat, lakukan pergerakan pada tubuh Anda saat berinteraksi dengan audiens. Anda bisa bayangkan betapa membosankannya menyimak pemaparan materi dari pembicaraan yang hanya diam di satu posisi. Pergerakan yang dimaksud di sini adalah perpindahan tubuh Anda dari satu titik ke titik lainnya dengan cara berjalan. Cobalah berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Ada beberapa alasan mengapa Anda harus melakukan pergerakan tubuh. Pertama, pergerakan dapat menghilangkan ketegangan yang disebabkan rasa gugup. Rasa gugup atau grogi bisa saja terjadi pada diri Anda, terutama jika belum terbiasa berbicara di depan orang banyak. Melakukan pergerakan seperti berjalan menjadi cara yang cukup efektif untuk menghilangkan rasa gugup Anda. Yang kedua, gerak tubuh dapat menghilangkan kebosanan. Yang ketiga, pergerakan Anda dari satu titik ke titik lainnya merupakan tanda Anda memberi perhatian kepada audiens. Oleh karena itu, melakukan pergerakan sangat penting untuk dilakukan. Jika Anda memulai posisi berdiri di tengah, maka sambil berbicara Anda dapat berjalan ke kanan, ke kiri, atau ke samping. Ketika Anda melakukan ini secara tidak langsung, mata audiens akan mengikuti pergerakan Anda. Berbeda jika Anda tetap dalam satu posisi, misalnya hanya di tengah, audiens akan cepat merasa bosan, maka berusahalah bergerak dari satu posisi ke posisi lainnya. Sesekali mendekatlah ke arah audiens, ajak audiens berinteraksi dalam pembicaraan Anda. Meski begitu,
Tidak semua orang bisa sempurna menyampaikan materi sambil berjalan. Ada orang yang justru jika sambil berjalan, ia merasa tidak nyaman, bahkan kesulitan. Bila Anda termasuk tipe yang sulit berbicara sambil berjalan, Anda bisa menyiasati dengan melangkah kaki satu langkah ke kanan, ke kiri, ke samping, ke depan, atau ke belakang. Andai kata dengan cara ini Anda masih merasa kesulitan, Anda cukup memindahkan tumpuan kaki Anda. Oke, sampai situ dulu aja lanjutan episode membacaku. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia nontonin Diari Salwa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.